Guys, art itu bukan seni. AI art isn't an art. Karena gini, seni itu bukan hanya soal hasil, tapi proses, jiwa, rasa, dan kesadaran. Kalau kamu ya cuma klik satu tombol, itu namanya bukan berkarya, itu namanya nyuri. Guys, apa gunanya mempermudah diri kalau harus merugikan orang lain? Lah, kan kita cuma pakai AI, gratis lagi. Gratis. Coba pikir, data buat ngelatih AI itu ambil dari mana? Dari mana coba? Mau tahu nggak? Mau tahu kan? Nih, Dor. Oh ya, BTW aku ambil dari The New Yorker 100. Oke, aku jelasin intinya aja ya. Gini, contohnya Kelly McKernan, seniman asal Tennessee. Gimana cara bacanya? Gitu. Gayanya yang khas, campuran art nouveau dan sci-fi, penuh warna, karakter mitologis. Tapi tiba-tiba namanya jadi prompt di ribuan AI image generator. Kayak ada generate in Kelly McKernan style. Itu lebih dari 12.000 kali di Midjourney. Tanpa izin, tanpa bayaran, tanpa kredit. Dan hasil AI-nya berhantu, motor, alien, funeral gotik mirip banget sama karyanya. McKernan bilang, aku bisa lihat jejak tanganku di sana. Dicampur, dimodifikasi, disalahgunakan. Ada lagi nih. Ini. McKernan tuh nggak sendirian guys. Dia bersama Sarah Anderson, Carla Ortiz, dan akhirnya menggugat Midjourney, Stable Diffusion, dan Trimap. Kenapa? Karena model AI mereka tuh dilatih pakai Leon 5B. Jadi itu kayak sebuah database publik berisi 5 miliar gambar dari internet. Yang berarti termasuk dari karya para seniman, para artis. Dan pengacara merangkum pelanggaran ini dengan 3C, 3C, consent, tanpa izin, compensation, tidak dibayar, kredit, tidak diakui sama sekali. Dan parahnya guys, platform ini tuh berbayar, tapi senimannya gak dapat apa-apa, gak dapat kompensasi apapun. Oh ya guys, dari diskusi pribadi dengan senpai aku yang juga mengamati isu ini, malah beliau tahu lebih banyak sih daripada aku. Ada dua hal yang makin menunjukkan parahnya situasi ini. Di situs-situs kayak PixAI itu pengguna kan bisa langsung kayak pakai model apa itu namanya, low array, LoRa apa sih itu yang buat generate gitu. Itu kan jelas-jelas ngambil gaya orang tanpa izin kan. Itu kan kayak ada jelas-jelas banget ya nama artisnya, generate in Picasso style apa itu, itulah. Dan tahu nggak sih guys, lebih ngeri lagi, pernah ada kasus pelanggaran privasi besar. Database foto pasien rumah sakit dibobol untuk melatih AI generatif. Guys, tidak semua data yang dipakai itu kan legal. Dan banyak juga orang bahkan nggak tahu ya, mereka ini jadi bahan eksperimen AI. Parah kan? Dan guys, ini tuh di ini apa namanya? Secara hukum itu masih abu-abu. Dalam seni visual, pengadilan kadang malah membela si ini mencurinya. Kayak contohnya Richard Prince yang ngambil karya dari Patrick Cario. Karena dianggap cukup berubah, pengadilan memutuskan itu sah sebagai transformative views. Tapi di dunia musik hal ini lebih ketat. Contoh Robin Thicke dan Pharrell kalah dari Marvin Gaye Estate karena blurred lines terlalu mirip dengan Got to Give It Up. Ahli hukum kayak Kate Downing ini berpendapat, karena AI menghasilkan gambar dari jutaan input, outputnya mungkin tidak bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap satu karya spesifik. Lah, apakah karena sulit dibuktikan itu berarti boleh? Kalau sekarang guys, yang lagi viral nih, tahu kan ya pasti, tahu kan ya? Ini, kalian pasti tahu ini. Ya, Hayao Miyazaki Sensei bilang seperti itu. Guys, art itu bukan seni. AI art isn't an art.
Karena gini, seni itu bukan hanya soal hasil, tapi proses, jiwa, rasa, dan kesadaran. Kalau kamu ya cuma klik satu tombol, itu namanya bukan berkarya, itu namanya nyuri. Pakai AI buat eksperimen, ya dozo, silakan. Tapi jangan bungkus pencurian itu dengan label efisien ya. Jangan bungkus dengan label, ini kan kemajuan teknologi. Bun, astagfirullahaladzim. Kita semua tahu ya, art has a soul, dan AI nggak punya itu. Mungkin segitu aja ya pingan dari aku. Ya pingan tuh. Ya, ini konten ini disusun berdasarkan informasi dari tadi The New Yorker 100 and obrolan pribadi sama senpai aku yang concern banget soal etika AI dalam dunia seni. Hai, makasih guys sudah klik video ini. Maaf kalau nggak jelas, suara banyak noise dan macam-macam. Ya, kepenyek. Aduh. Udah itu aja. Tadi kamu cerita apa guys?